Selamat mengarit pemirsa semuanya. Untuk kali ini saya sengaja bahwa saya pengen duduk, sebenarnya memang pengen duduk, pengen liputan, pengen juga banyak cerita sih ya. N2 TV itu kalau di Lampung itu kan ada 14 kabupaten dan 1 kota kan. Dan N2 TV itu sudah sampai ke kabupaten, ya khususnya di Lampung Tengah sendiri ya, terus Kabupaten Pesisir Barat sudah, Tanggamus sudah pernah, tapi nggak ketemu kalau di Tanggamus kayaknya liputannya. Pringsewu sudah, Pesawaran sudah, Lampung Selatan sudah, Lampung Timur sudah. Di kota metro, 1 kota metro, jadi ada kabupatennya Lampung Tengah, Pesisir Barat, Tanggamus, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, terus kemudian kota metro, provinsi sendiri Bandar Lampung. Saya sudah sering ke sana, udah lewat-lewat aja tapi nyari kandangnya belum ketemu nih. Terus Tulang Bawang Barat sudah. Karena N2 TV itu tidak pernah merencanakan ya, sekali lagi tidak pernah merencanakan, tidak pernah menjadwal dengan peternak. Cenderungnya N2 TV asal jalan aja, asal jalan mencari di mana ya bau-bau kandang lah ya, bau kandang masuk ke daerah-daerah, ke tempat-tempat desa atau gang-gang itu kan, mencari. Karena untuk mendapatkan sumber tempat ini kan N2 TV tidak punya referensi ya. Referensinya adalah naluri, keinginan gitu kan, untuk jalan, untuk cari informasi gitu kan. Itu berkaitan dengan liputan kambing. Ya mudah-mudahan saya bisa ke Jawa ya. Kalau bisa ke Jawa nanti jelas saya pengen menyampaikan juga sih ya ke penonton. Kalau ke Jawa itu saya pengen 1 bulan sebelum berangkat saya sudah menyampaikan ke penonton N2 TV. Barangkali N2 TV dibukakan pintu untuk silaturahmi dan liputan gitu kan. Karena N2 TV itu tidak mentargetkan bahwa kandang itu harus bagus, banyak. Itu tidak sebenarnya. Yang penting adalah liputan N2 TV itu. Yang penting adalah liputan, menyuguhkan banyak hal tentang cerita gitu kan, tentang bagaimana beternak. Kalau di Lampung Tengah sendiri, di Provinsi Lampung itu yang belum saya datangi adalah Kabupaten Waikanan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang sendiri, terus Kabupaten Mesuji. Tulang Bawang itu ada Tulang Bawang Barat, ada Tulang Bawang ya. Yang belum adalah Tulang Bawangnya. Nah, terus sering sekali bahwa peternak itu sering ragu ya terhadap, khususnya penonton sih ya. Kalau peternak di Lampung Tengah nggak ada yang ragu, dia mau ternak bagaimana dan bagaimana itu tidak ada yang ragu. Penonton itu saya sebenarnya sudah sering mengulas, tapi sekarang saya negaskan lagi. Untuk breeding yang bagus gitu ya, breeding yang bagus, jangan sampai satu darah. Anak mengawinkan indukannya atau indukannya punya, atau ya anaknya mengawinkan anaknya gitu kan, satu darah ya, satu genetik, itu janganlah ya. Itu pasti kalau untuk breeding pasti tidak baik, tidak bagus gitu kan. Kalau bisa adalah pejantannya berbeda beda induk, beda pejantan gitu kan. Betinanya bisa juga sama, artinya tidak inbreeding, tidak berputar dalam satu genetik. Yang namanya satu genetik itu kan pasti merusak kan, merusak banyak hal. Bisa tinggi badannya tidak berkembang atau tidak bisa lebih baik, terus postur tubuh juga yang mungkin tidak juga yang sesuai keinginan. Semua kan yang namanya breeding itu kan pengen menyilang banyak generasi, menyatukan banyak silsilah gitu kan. Ini intinya. Kucing aja itu nggak pernah kawin sedara gitu kan. Kucing itu pasti menghindari kawin sedara, alami itu. Terus anjing juga sama, menghindari kawin seperti itu.
banyak naluri-naluri hewan yang mengerti tentang inbreeding, artinya tidak boleh kawin sedara. Berkaitan dengan ternak, sekali lagi, mau etawa, peranaan etawa ya, mau bur, mau jawa randu, mau kambing kacang, mau domba, mau gembel, itu terserah, atur sesuai dengan kemampuan masing-masing, itu loh. Yang penting adalah ternak, yang penting adalah ternak. Terus kemudian ada yang nanya lagi, jerami itu, jerami bisa nggak sih kalau untuk kambing difermentasi? Boleh saja, bukan tidak bisa, boleh saja. Akan tetapi ingat bahwa jerami itu, pengalaman di peternak itu tidak cocok dengan kambing. Mungkin kalau gembel atau domba cocok, tapi kalau kambing tidak. Kalau bisa jangan. Banyak persoalan ketika jerami dikasihkan ke kambing. Banyak ciri-ciri perubahan fisiknya banyak. Nanti dipastikan aja, dilihat saja, dipraktekkan saja. Tidak tahu kalau inovasi sekarang ya, tapi sejauh ini belum ada yang bisa memanfaatkan jerami untuk kambing secara teknologi. Yang paling tepat untuk sapi kalau jerami. Terus berkaitan dengan hitung-hitungan ya, hitung-hitungan, saya ulangi lagi, hitung-hitungan ternak kambing. Untuk pemula, jika memang siap ngarit atau punya kemampuan untuk mendapatkan rumput banyak, ya minimal ternak kambing itu pemula ya mulai belajar dulu lah ya, 10 ekor, nanti 5 bulan lagi ditambahi 10 ekor, 5 bulan lagi ditambahi 10 ekor, gitu kan. Kalau 5 bulan udah 1 tahun setengah, kan 1 tahun lebih nih kan, berarti 1 tahun 3 bulan, mau sampai 50 ekor indukan boleh, gitu kan. Indukan itu sekali lagi makannya banyak itu. Kalau pejantan makannya itu ya setengah dari betina. Itu kalau pejantan ya. Berkaitan dengan liputan, sekali lagi, liputan di Lampung Tengah, kenapa saya fokus ke Jawa Randu paling banyak? Memang di Lampung Tengah paling banyak Jawa Randu. Gitu. Ada yang PE juga ada yang bur atau cross bur ya ada. Tapi mayoritas paling banyak Jawa Randu. Ada kacang tapi tidak banyak, gitu kan. Paling bercampur dengan Jawa Randu. Sebenarnya Jawa Randu secara genetik itu silang sebenarnya. Silang antara kambing Jawa dengan etawa, peranaan etawa. Terus kemudian dari hasil silang itu bisa dikatakan ngomong F1-nya Jawa Randu, dan dari anaknya itu bersilang-silang lagi ketemu gen khusus Jawa Randu yang tidak sama dengan PE, gitu kan. Tapi kalau tinggi badan bisa sama, Jawa Randu dengan peranaan etawa itu sama, bisa besarnya bisa sama. Bahkan bisa lebih gemuk dari peranaan etawa, itu Jawa Randu. Tapi kalau persoalan harga, tetap tidak bisa menyaingi yang namanya peranaan etawa, gitu kan. Tidak bisa. Jawa Randu ya kelasnya kelas menengah ke bawah lah, konsumsi ternak, konsumsi pedaging, konsumsi sate, yaitu Jawa Randu. Itu konsumsi daging, konsumsi ternak, konsumsi daging gitu kan, sate untuk ternak secara umum itu ya Jawa Randu. Kalau PE itu ya kelasnya di seni, di kontes, di breeding, gitu kan. Kalau PE mau dipotong kan sayang, gitu kan. Kalau Jawa Randu kan pasti enggak, gitu kan. Kalau bur mau dipotong ya sayang juga karena mahal. Bur itu kan mahal karena populasi ya. Bur yang didatangkan dari Australia disilang di Lampung pada tahun berapa sampai kemarin itu kan banyak disilang dengan kambing Jawa Randu toh, kambing Jawa gitu. Hasilnya jadi cross F1, cross F2, cross F3, cross F4. Ya disilang-silang untuk menaikkan genetik dan mencampurkan genetik asli Indonesia dengan genetik kambing impor kan gitu. Sehingga sudah, kalau sekarang harus mencari bur yang murni full blood itu, yang asli impor ya saya kurang paham. Ada tapi ya tidak banyak.
Tetapi ya untuk mencapai full blood itu kembali dari silang F1. F1 itu kan gen darahnya itu masih 50-50 toh, Jawa dan Boer. Disilang lagi naik menjadi 70% umpamanya. Ada darah Boernya lagi naik lagi sehingga mendekati sama dengan genetik aslinya, itu namanya cross gitu kan, namanya silang genetik, namanya F1 F2 itu kan. Mendekati aslinya, mendekati warnanya juga, mendekati posturnya, tetapi secara fisik, secara sudah kuat dengan keadaan iklim di Indonesia. Kalau berkaitan pakan untuk ternak ya, untuk ternak, pakan ternak. Kalau model beli gitu, breeding model ternak, beli pakan beli serba bagus. Bukan tidak boleh, boleh saja. Tetapi bisa salah manajemen. Kalau manajemennya salah, breedingnya belum bisa menghasilkan, banyak kematian, banyak penyakit, pasti ruginya besar sekali. Maka kalau untuk peternak pemula, peternak senior pasti menghindari yang namanya makan-makan beli serba mahal itu pasti karena sudah paham, sudah ngerti bahwa ternak kambing ini seperti ini. Nah, untuk berkaitan dengan peternak ya, ini yang sangat penting sekali. Yang ingin saya sampaikan di inti pembahasan itu berkaitan dengan jual dan beli. Kalau bisa dan harus bisa memang peternak itu. Kalau beli kambing, breeding maupun penggemukan itu dengan orang yang kita percaya. Kalau dengan pedagang berarti mau mengembalikan, umpamanya kita belinya itu betina breeding 2 juta ya, udah mahal itu kan, 2 juta sampai 2,5 juta. Tapi kalau 3 bulan 4 bulan kok kita buru-buru pengen jual, ini harus ada seseorang yang berani tanggung jawab, mau jual mau beli gitu. Jangan cari yang mahal yang suka tapi kita nganula. Intinya kalau umpamanya ada ke pedagang yang mau jual mau beli, mau mengembalikan harga bahkan melebihi, umpamanya beli indukan 2,5 juta, punya anak lagi, anaknya 2 atau 1, belinya 2,5 juta, nanti anaknya umur 5 bulan sudah betina aja 1 juta, berarti 2,5 juta dengan 1 juta, berarti berapa? 3,5 juta. Maka kalau peternak dibeli dengan harga 3,5 juta itu, ketemu pedagang kayak gitu, pertahankan, dukung dia. Tapi kalau belinya sudah 2,5 juta, tahu-tahu anaknya umur 5 bulan kok dengan anaknya dihargai 3,5 juta, 3 juta, ya berarti rugi di peternak. Jangan temani, jangan beli ke seseorang tersebut. Artinya dia tidak punya tanggung jawab. Intinya pengen jual tapi tidak pengen beli. Hindari orang yang hanya berambisi jual, mencari keuntungan tapi tidak berani tanggung jawab untuk beli. Itu. Kalau ada pedagang di lingkungan Anda yang berani jual, berani beli, dukung dia, support dia, dan tidak merugikan kita berarti. Sama-sama pengen untung, sama-sama pengen pengertian dengan peternak, gitu kan? Kalau berbeda jauh, kalau dari Lampung beli ke Jawa gitu kan, kambing Lampung dibeli ke Jawa suruh kembalikan ke Lampung lagi, itu tidak mungkin. Pasti akan biaya bengkak di ongkos pengiriman, belum lagi yang ngerawat. Yang ngerawat itu sesuai enggak gitu kan. Ini kan persoalan juga. Yang ngerawat itu bagus enggak? Kalau bagus, top, dimanapun dijual pasti bagus. Terus kalau di Lampung Tengah dijual ke Lampung Timur, suruh ngambil dari Lampung Timur lagi, ya ini pasti bermasalah lagi. Kalau hanya di lingkungan Lampung Tengah, di lingkungan kecamatan pasti tidak ada persoalan. Dan pasti saya akan menunjukkan pedagang yang recommended gitu kan, yang mau jual, mau beli tapi menguntungkan, tidak merugikan. Ini saya selalu mencoba menerangkan ini secara tidak terungkap ya, saya tidak menjelaskan, itu mencoba dengan liputan, mencari informasi banyak hal kan gitu.
Bukan ingin mengalahkan satu, memenangkan satu, bukan. Intinya saya ingin sebagai edukasi. Ke pasar, kalau beli di pasar ya tidak bisa, tapi jaminan untuk ada jual terus beli dikembalikan lagi nggak bisa. Kalau pasar itu ya beli di pasar 2,5 juta, besok dikembalikan ke pasar lagi, yang beli bukan orang itu lagi, nggak mungkin. Tapi kalau beli dengan pedagang di kandang gitu kan, kita kenal, punya perjanjian, yang penting bikin perjanjian, mau jual mau beli, hanya di lingkungan satu kecamatan aja lah. Kalau di luar daerah saya pasti banyak yang nggak berani. Tapi kalau hanya masih di lingkungan kecamatan terdekat, masih terjangkau antara jual dan belinya, itu masih pedagang pasti ada yang mau, gitu kan. Tapi ada juga yang agak ngawur sih ya, orang saya itu ya terjual ya beli juga. Saya ternak, saya walaupun liputan saya juga beli kambing. Tapi begitu saya jual saya cek juga. Saya nggak, terserah kamu mau nguntungin berapa, kan kita punya ukuran kan. Sehingga saya juga tidak menyakiti seseorang bahwa ini mencacati, tetapi sebagai referensi saya. Oh ini bagus, oh ini jelek atau kurang tepat jual belinya, oh ini nyari keuntungan sepihak gitu kan, oh ini merugikan gitu kan, oh ini juga sama-sama untung. Ini yang saya pengen dukung itu. Karena apa? Kita semuanya mencari puas dan mencari kepercayaan. Ini ya, tapi sekali lagi, belajarlah merawat kambing dengan baik, yang sehat, yang relatif tepat untuk, jangan kita belinya bagus, tahu-tahu 2 bulan 3 bulan kurus, dikembalikan lagi, mintanya harganya sama. Ya ini tidak mungkin, gitu kan. Perawatlah yang baik, rawatnya yang jelas, pakan yang jelas, kesehatan diperhatikan, kandang juga perhatikan, sirkulasi udara diperhatikan. Ini agar penting buat kita semuanya ya. Jadi cermat untuk merawat kambing, bahagia ternak merawat kambing. Dan juga berkaitan dengan pakan, yang paling unik adalah persoalan pakan dan persoalan jual beli kan gitu. Di rumusnya peternak kan itu, rumusnya kita itu gitu. Persoalan yang paling pelik, persoalan yang paling rumit itu di kos pakan dan juga cara menjual dan belinya. Itu kan unik gitu kan, unik ya. Di mana-mana kan kita akan menemukan titik chemistry puas, itu kan akan sulit manusia satu dengan yang lainnya kan. Kalau saling pengertian ini pasti puas. Nah, kenapa saya mulai ke pasar? Ya ini untuk menyeimbangkan lah ya, menyeimbangkan harga pasar dengan harga di peternak, harga di pedagang, di kandang, sebagai ruang informasi yang bagus, yang terbuka. Mau tidak mau pasar sebagai corong di mana tingkat kemapanan masyarakat dalam beternak, ekonominya dan lain sebagainya. Semakin ada pasar besar, berarti di situ juga bisa dipastikan peternak di lingkungannya, di kabupatennya itu besar. Oke, begitu ya. Terima kasih, salam ngarit. Ada kesalahan, ada kekurangan, ada keterbatasan saya menjelaskan karena saya belum terbiasa duduk kayak gini ya. Tapi saya usahakan untuk ngobrol kayak gini. Terima kasih, sukses, salam ngarit.